Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Abdul Syakuro, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Dalam video kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Gender dalam Islam, yaitu memahami problem krusial relasi suami dan istri. Poin-poin yang terdapat dalam materi pada kali ini yaitu nusyuz dan kekerasan yang akan saya bahas nantinya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, terdapat pengertian dan tujuan pernikahan, di mana pernikahan merupakan sebuah ajaran dalam Islam untuk membangun sebuah rumah tangga dengan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah dengan membangun ikatan-ikatan harmonis lahir batin yang terjalin antara suami dan istri, dan juga untuk menghasilkan keturunan dari pernikahan tersebut. Di dalam rumah tangga biasanya terdapat problem-problem yang timbul di dalam rumah tangga tersebut. Nah, seperti yang sudah dikatakan di sebelumnya, bahwasanya saya akan membawakan nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan sebuah problem krusial yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga. Baik, pengertian nusyuz merupakan sebuah tindakan ataupun perkataan yang dilakukan oleh suami maupun istri yang merupakan sebuah ketidaktaatan. Dalam sudut pandang nusyuz dari suami, yaitu merupakan sebuah kegiatan ataupun perlakuan suami terhadap istri berupa pelecehan terhadap istri. Contoh, ketika suami ingin melakukan sebuah hubungan intim kepada istri, akan tetapi istri itu tidak mau ataupun menolak ajakan daripada suami tersebut, sehingga suami memaksakan ataupun berbuat secara paksa terhadap istri, sehingga terjadilah pelecehan terhadap istri. Begitupun sebaliknya, nusyuz dari pandangan istri merupakan sebuah kegiatan ataupun perkataan yang dilontarkan ataupun dilakukan oleh istri terhadap suami yang berupa ketidaktaatan istri terhadap suami. Dalam contoh, ketika istri tidak melakukan izin ataupun tidak mentaati apa yang diinginkan suami ataupun tidak dilaksanakan ataupun tidak diperintahkan oleh suami. Seperti contoh, ketika istri ingin bepergian, si istri tidak meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Izin seorang istri merupakan sebuah kewajiban dalam ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan oleh istri. Ketika istri tidak melaksanakan kewajiban dalam ajaran agama Islam terhadap suaminya, maka akan mendapatkan dosa. Baik, lanjut kepada problem yang kedua, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam kekerasan dalam rumah tangga, banyak faktor atau sebab-sebab yang sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pengertian kekerasan tersebut itu sendiri, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan-tindakan yang tidak pantas ataupun tindakan-tindakan secara fisik yang dilakukan antara suami ke istri ataupun sebaliknya. Bentuk-bentuk kekerasan yang biasanya terdapat dalam rumah tangga adalah kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Begitu banyak bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Baik, dari bentuk-bentuk kekerasan tersebut, kekerasan dalam rumah tangga tersebut, timbullah dampak-dampak kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana terdapat 4 poin yang saya miliki pada saat ini. Yang pertama, dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu tidak pernah tenang hidupnya di rumah tangga tersebut. Yang kedua, mengalami trauma. Yang ketiga, rasa sakit
yang dirasakan oleh suami maupun istri. Yang terakhir yaitu ketakutan dalam menjalani sebuah rumah tangga. Baik, pemahaman konsep nusus terhadap perilaku kekerasan di rumah tangga pada umumnya merupakan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi di dalam sebuah rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami maupun yang dilakukan oleh istri. Baik, ketika kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, maka akan terjadi pula keluarga yang tidak harmonis dan tidak terciptanya dan tidak tercapainya tujuan-tujuan daripada pernikahan tersebut. Maka dari itu hindarilah kekerasan di dalam rumah tangga agar terbentuknya sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan tercapainya tujuan-tujuan daripada pernikahan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.